video kali ini saya akan membahas mengenai perangkat lunak atau sering kita kenal dengan istilah software. Simak terus ya videonya. Apa sih yang dimaksud dengan software? Jadi, software adalah kumpulan instruksi, data, atau program yang mengendalikan cara kerja perangkat keras komputer dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Berbeda nih dengan perangkat keras atau hardware yang merupakan bagian fisik dari komputer, sedangkan software itu merupakan elemen non-fisik yang menyediakan perintah untuk dijalankan oleh perangkat keras. Lunak atau software itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama itu ada perangkat lunak aplikasi, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membantu aplikasi kehidupan sehari-hari pengguna komputer, termasuk di dalamnya itu ada pemproses kata, pengolah kata, basis data, atau perangkat lunak pengelola video dan masih banyak lainnya. Yang kedua itu ada perangkat lunak sistem komputer, yaitu perangkat lunak yang berfungsi agar komputer itu dapat berjalan dengan baik, termasuk di dalamnya itu ada perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak utility. Software sendiri mempunyai komponen-komponen yang saling bekerja sama antara satu dengan yang lain, dengan tujuan untuk menghasilkan satu kesatuan dalam menjalankan fungsinya itu sendiri. Nah, komponen komputer ini tuh dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada sistem operasi. Nah, sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang mengelola seluruh fungsi perangkat keras komputer seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input ataupun output. Nah, SO ini berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras, sehingga memungkinkan berbagai aplikasi berjalan dan mengakses sumber daya perangkat keras dengan aman. Sistem operasi secara umum itu terdiri dari beberapa bagian, itu ada boot yaitu untuk meletakkan kernel ke dalam memori, terus ada kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi, ada shell atau command interpreter yang bertugas membaca input dari pengguna, ada library yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain, dan yang terakhir ada driver yaitu untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol mereka. Selanjutnya yaitu contoh perangkat dari sistem operasi. Yang pertama itu ada Windows. Nah, Windows ini tuh dikembangkan oleh Microsoft yang sangat populer di komputer pribadi. Nah, sistem operasi Windows ini tuh merupakan jenis sistem operasi yang terbesar di dunia dan saat ini tuh banyak digunakan untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari. Contohnya itu kayak instalasi dan akademis. Yang kedua ada Linux. Jadi Linux ini tuh merupakan sistem operasi open source yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Biasanya tuh banyak digunakan di server dan pusat data karena kestabilannya. Nah, yang ketiga itu ada macOS yang dikembangkan oleh Apple, dirancang khusus untuk komputer MacBook, dikenal karena keamanannya yang tinggi dan optimalisasi untuk perangkat Apple. Nah, yang keempat itu ada Android, yaitu sistem operasi mobile berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google, diterapkan di banyak perangkat seperti ponsel pintar dan tablet yang sering kita gunakan. Yang terakhir itu ada iOS yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat mobile seperti iPhone dan iPad. Komponen selanjutnya yaitu software aplikasi, merupakan program yang digunakan untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu, baik itu untuk kebutuhan pribadi, profesional, ataupun hiburan. Software aplikasi biasanya diinstal di atas sistem operasi dan memanfaatkan sumber daya perangkat keras melalui perantara sistem operasi, yang artinya ia tuh tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan sistem operasi. Fungsi utama dari software aplikasi yaitu untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas-tugas spesifik seperti pengolahan data, desain grafis, atau komunikasi. Lalu untuk mengoptimalkan produktivitas dengan menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk tugas-tugas tertentu. Dan yang terakhir untuk menyediakan fitur yang relevan dan mudah diakses seperti integrasi cloud, kolaborasi real-time, dan keamanan data. Selanjutnya yaitu contoh perangkat software aplikasi. Yang pertama itu ada software kantor. Nah, software kantor ini meliputi Microsoft Office dan Google Workspace. Microsoft Office ini terdiri dari Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang Google Workspace ini tuh terdiri dari Google Dokumen, Google Sheet, Google Slide, dan semuanya yang berbasis cloud. Selanjutnya ada software pengeditan media yang meliputi Adobe Photoshop yang digunakan untuk mengedit gambar, membuat grafis, dan manipulasi foto. Lalu ada Final Cut Pro yaitu software pengeditan video profesional yang populer di kalangan pengguna MacBook. Lalu ada browser web yang biasa kita gunakan seperti Google Chrome, yaitu salah satu browser web paling populer dengan banyak ekstensi yang mendukung berbagai kebutuhan. Lalu ada Mozilla Firefox, yaitu browser yang dikenal karena keamanan dan privasi pengguna. Komponen yang terakhir yaitu ada bahasa pemrograman. Nah, pemrograman itu merupakan suatu tahapan untuk menulis dan menguji suatu kode program yang dibangun untuk sebuah komputer, yang mana kode program ini tuh ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Pemrograman ini bertujuan untuk membuat suatu program yang dapat melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan perhitungan pembuat program. Pemrograman dapat menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti bahasa C, C++, JavaScript, CSS, dan HTML yang biasa kita ketemukan ketika kita searching sesuatu di internet. Terdapat 3 level bahasa pemrograman
pemrograman, yaitu yang pertama itu bahasa tingkat rendah. Bahasa ini tuh biasa disebut dengan bahasa mesin dengan pekodean menggunakan angka 0 dan angka 1. Kedua, bahasa tingkat tinggi. Bahasa pemrograman ini menggunakan bahasa Inggris dalam melakukan pengkodeannya. Contohnya yaitu seperti BASIC, COBOL, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa ini tuh merupakan bahasa yang berfokus terhadap objek atau yang dikenal dengan Object Oriented Programming atau OOP.